Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua, bagian pertama karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Aa, beras di rumah sudah habis, nasi juga habis. Jadi maaf, aku nggak bisa bikin nasi goreng buat sarapan, ujarku pagi itu. Biasanya setiap subuh, aku memasak nasi dan lauk untuk sarapan suamiku yang akan bekerja, juga untuk anakku yang akan ke sekolah. Uang Aa tinggal 10.000 lagi. Belikan lontong dan gorengan saja pada Teh Nining. Kalau beras, untuk sementara pinjam aja dulu pada ibu. Nanti sore kan Aa gajian. Sekalian minta kangkung atau sawi untuk lauknya. Dadaku bergemuruh memikirkan bagaimana reaksi ibu mertua nanti. Ibu mertuaku adalah wanita yang sangat pelit. Ibaratnya jika dalam pelajaran matematika, dia hanya menyukai penjumlahan saja dan perkalian. Dia sangat membenci pengurangan atau pembagian. Tapi aku sangat ragu untuk melakukan sarannya itu. Khawatir menjadi malapetaka besar. Bilang pinjam, bukan meminta. Bilang saja nanti malam atau paling telat besok bayar. Dari jawaban suamiku, sudah dipastikan jika dia sangat tahu bagaimana karakter ibunya itu. Buras, gorengan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan khas Teh Nining, tukang gorengan keliling yang biasa berjualan di kampung kami. Buras adalah sejenis lontong yang ada isinya. Biasanya diisi sambal tempe atau bisa juga bihun pedas. Teh Nining, beli buras dan gorengan, teriakku. Wanita berusia sekitar 35 tahun itu menoleh, lalu bergegas menghampiriku. Mau beli berapa? Tanyanya sembari menaruh wadah plastik yang biasa ia pakai untuk berjualan. Buras 5.000, bala-bala dan tahu 5.000, ucapku. Setelah itu, ia langsung meraih 5 buah lontong isi, tahu isi 3 buah, dan bakwan sayur 3 buah. Lalu setelah itu, aku memberikan selembar uang berwarna ungu. Setelah Teh Nining pergi, aku segera masuk untuk memberikan lontong isi dan gorengan tersebut pada suamiku juga anakku. Neng, hari ini gak apa-apa ya? Gak bawa uang jajan? Ibu gak punya uang sama sekali. Anak gadis berusia 7 tahun itu melirik pilu ke arahku. Lalu tiba-tiba ia menghela napas dan mengangguk. Meski kepalanya itu terlihat berat untuk ia anggukan. Besok Neng bisa membawa uang ke sekolah. Selain itu seminggu lagi ibu gajian. Ibu janji akan membelikan baju pramuka, juga baju olahraga untuk Neng. Seketika senyumnya merekah saat mendengar ucapanku. Anakku adalah satu-satunya anak yang belum memiliki seragam pramuka dan seragam olahraga. Makanya aku telah berniat membelikan jika aku gajian. Sementara suamiku tak berkomentar apapun jika aku membahas tentang gajiku. Ia sangat tahu penghasilanku tak seberapa setiap bulannya. Terkadang ia menyuruhku menggunakannya untuk kebutuhan pribadiku saja. Namun, sebagai seorang ibu, aku tak mungkin mendahulukan keperluan pribadi seperti pakaian atau skincare, sementara kebutuhan anak-anak atau dapur masih kekurangan. Lalu untuk adik? Tanya si bungsu yang baru berusia 3 tahun. Nanti ibu belikan mainan dinosaurus. Seketika ia bersorak gembira mendengar jawabanku. Setelah itu, suamiku berangkat kerja sembari mengantar si sulung ke sekolah.
Namaku Marimar. Mungkin ibuku penggemar telenovela hingga menamaiku dengan nama tersebut. Seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang baru 2 bulan ini mencoba peruntungan menulis novel online di sebuah aplikasi novel. Karena masih baru, penghasilanku belum seberapa. Namun, aku masih tetap bersyukur karena akhirnya menemukan jalan mencari tambahan uang tanpa melalaikan kewajiban mengurus rumah tangga. Adik, mau nunggu di rumah atau ikut ke rumah nenek? Ikut saja, jawabnya sembari meraih tanganku. Setelah itu, aku bergegas menuju sebuah rumah besar dengan halaman yang lumayan luas, yang terletak hanya 100 meter dari rumahku. Seluruh halaman dipenuhi oleh sayuran kangkung dan sawi. Sementara halaman belakang digunakan untuk memelihara bebek dan ayam kampung. Bu, aku langsung menghampiri wanita berusia 55 tahun yang tengah makan dengan lahap di teras rumahnya. Ngapain? Tanyanya ketus dengan mulut yang penuh. Sementara tangannya sibuk mencubit lauk berbalur bumbu yang tampak menggugah selera. Sepertinya itu daging ayam kampung atau daging bebek. Boleh pinjam beras dan sayuran gak, Bu? Untuk makan hari ini saja. Aku memelas. Dasar mantu kismin, bisanya cuma minta saja. Harusnya jadi mantu itu bisa ngasih sama mertua. Ini bisanya cuma ngerepotin saja. Aku pinjam kok, Bu. Nanti malam aku bayar. Yang bayar itu kan anakku. Jadi ya hitungannya tetap saja kamu minta. Aku langsung menarik tangan anak bungsuku untuk pergi meninggalkannya. Aku terlalu malas untuk meladeni ucapannya. Bu, aku mau makan daging yang dimakan nenek. Rengeknya sembari menarik tanganku. Aku menoleh ke arah wanita yang telah melahirkan suamiku itu. Ia langsung bergegas masuk rumah dan buru-buru mengunci pintu. Yang nenekmu makan itu daging tikus? Hihi, bisikku sambil pura-pura bergidik ngeri. Ih, jijik banget, ujarnya sambil ikut bergidik. Tiba-tiba, kulihat seorang wanita menatapku dengan tatapan iba dari balik gorden rumah ibu mertua. Dia adalah Reni, istri dari adik bungsu suamiku. Seringkali dia mendatangiku untuk berkeluh kesah karena sikap ibu mertua yang semena-mena. Nasibnya jauh lebih memprihatinkan jika dibandingkan denganku. Karena setidaknya aku tinggal di rumah peninggalan orang tuaku. Sementara ia harus setiap hari makan hati karena tinggal dengan mertua pelit dan beracun. Aku langsung menggendong anakku menuju sebuah warung untuk berhutang beras dan lainnya. Namun, bukannya beras atau telur yang kudapat, melainkan kata-kata yang tidak mengenakan yang kudapat. Di sini dilarang utang. Udah tahu warung kecil, malah ngutang, ujarnya ketus. Nanti malam dibayar kok, Bu. Tapi nanti orang yang susah bayar utang jadi ikut-ikutan utang ke warung saya. Bisa bangkrut nanti. Tapi saya janji gak akan bilang sama siapapun kalau saya ngutang, Bu. Maaf gak bisa, ujarnya dengan wajah masam. Aku menghela napas. Lalu dengan langkah gontai, kugerakkan kaki ini menuju rumah. Adik pengen jajan, rengek si bungsu. Besok aja ya jajannya, bujuku. Meskipun dengan wajah merengut, akhirnya ia menuruti ucapanku, menahan hasratnya untuk jajan. Lalu setibanya di depan rumah, kulihat Reni tengah menungguku, sembari menjinjing kantong kresek hitam. Ada apa, Ren? Ini ada beras seliter, kangkung dan sawi. Ada ikan mujair juga, tapi cuma 2 ekor. Tapi pasti ibu akan marah kalau tahu. Orang pelit harus dicolong. Lagian kita kan suka bantu-bantu ngoret, tanur, ngaramet di sawahnya tanpa pernah dibayar. Padahal
Mertua lainnya kalau mempekerjakan menantu pasti dibayar. Kalau enggak dengan uang, minimal dengan hasil panennya. Ngoret adalah menyiangi rumput di kebun dengan koret rumput. Tandur adalah menanam padi di sawah. Sementara ngaramet adalah menyiangi rumput di sawah menggunakan tangan yang tentunya dibungkus sarung tangan. Iya juga ya Ren, selama ini kita jadi romusa yang gak pernah digaji, tapi malah omongan pedas yang kita dapat. Teh, ngobrolnya di dalam yuk. Aku mau sekalian curhat, ujarnya. Aku mengangguk lalu segera mempersilahkan ia masuk. Bu, ikannya taruh di baskom, pinta si bungsu. Aku mengangguk lalu segera menaruh di baskom besar berisi air. Lalu dua ikan mujair itu tampak senang saat kembali ke air. Ngomong-ngomong, ibu sedang kemana? Kok kamu bisa diam-diam mengambil semua ini? Ibu sedang ke rumah Teh Jamila buat mengantar daging bebek. Aku yang repot dari pagi nyabutin bulu bebek itu lalu memasaknya. Pas udah matang malah cuma dijatah leher sama kepalanya. Sementara dagingnya sengaja dijatah untuk dirinya. Suamiku lalu diantar ke rumah Teh Jamila. Mendengar nama Jamila, perasaanku langsung kesal. Dia adalah menantu kesayangan ibu mertua. Hanya dia yang tak pernah disuruh membantu ibu mertua mengurus kebun ataupun sawah. Sementara setiap panen, dia dan suaminya yang pertama kali diberi jatah. Sementara aku dan Reni hanya menggigit jari. Padahal kamilah yang selalu membantu ibu mertua mengurus kebun sayuran juga sawah tersebut. Aku diperlakukan seperti romusa, dengan dalih menantu memiliki kewajiban untuk membantu mertua. Jika tidak dengan uang, maka harus dengan tenaga. Itu kalimat yang selalu keluar dari mulut mertuaku. Ren, mending kamu ajak Rio buat pergi dari rumah itu. Teteh kasihan sama kamu. Mau kemana Teh? Aku cuma anak yatim piatu yang sejak kecil diurus oleh kakek dan nenek. Sayangnya sekarang mereka juga sudah meninggal. Kita senasib Ren, tapi untungnya aku gak tinggal serumah dengan mertua. Aa Rio juga gak pernah mau diajak pergi dari rumah ibunya, keluh Reni. Kamu yang sabar ya. Semoga dia segera bertemu dengan Allah agar hidup kita tenang. Seketika Reni langsung tersenyum mendengar ucapanku. Lalu setelah itu ia bergegas pulang. Saat malam tiba, aku menceritakan semuanya pada suamiku. Ibu memang terlalu pelit, jadi wajar kalau sekali-kali dicolong. Aku hanya tertawa mendengar ucapannya. Lalu menyajikan sepiring nasi putih beserta gorengan mujair dan oseng kangkung. Lalu setelah selesai makan dan mencuci piring, kami segera masuk kamar. Aku dan suami langsung membaringkan tubuh setelah memastikan kedua anak kami tidur di kamarnya. Namun, tiba-tiba aku tersentak saat mendengar suara isak tangis di depan rumah. "Aa, bangun, A." Aku mengguncangkan tubuhnya. "Ngantuk," gumamnya. Karena penasaran, aku memberanikan diri untuk melihat siapa yang menangis malam-malam di depan rumah. Aku mengintip dari balik gorden. Kulihat sosok yang seperti ibu mertuaku tengah menangis terseduh-seduh di depan rumah. Aku segera membuka pintu lalu menghampirinya. "Ibu, ngapain di sana? Kenapa menangis?" Ia mengangkat kepalanya lalu berdiri menghadapku. "Hati ibu hilang," ujarnya sembari menunjukkan dadanya yang menganga dan mengeluarkan darah. "Ah!" Aku langsung berteriak histeris. Sementara wajah mertua tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. "Mar, kamu kenapa? Mari Mar." Aku terhenyak saat mendengar suara Aa Hafiz. Aku membuka mata secara spontan sembari menyisir seluruh ruangan. Bagaimana bisa aku berada di tempat tidur, padahal tadi aku berada di luar? "Kamu kenapa?"
Ia menatapku dengan tatapan cemas. Aku tadi mimpi buruk. Kamu mimpi apa sampai teriak-teriak gitu? Aku terdiam mendengar pertanyaannya. Rasanya tak enak jika aku mengatakan bahwa aku bermimpi ibunya telah menjadi hantu. Aku mimpi melihat hantu. Mending sekarang kita ambil wudhu lalu sholat malam. Aku mengangguk, lalu bergantian mengambil air wudhu. Beberapa menit kemudian, kami melaksanakan sholat tahajud. Lalu setelah selesai, aku berdoa kepada Allah agar ibu mertua diberikan hidayah. Rasanya tak enak jika terus-menerus membenci seseorang yang telah melahirkan suamiku. Ia langsung menoleh setelah selesai berdoa dan melipat sarung juga pakaian kokonya. Iya, kenapa? Apa aku jujur saja pada ibu? Kalau aku telah diam-diam mengambil ikan, beras, juga sayuran dari kebunnya. Bukankah kamu bilang kalau Reni yang diam-diam mengambil itu semua? Iya, memang Reni yang ambil. Tapi aku mau mengakui jika aku yang ambil. Aku gak akan bawa-bawa Reni. Kasihan dia kalau sampai disalahkan. Meskipun kamu yang ngaku, tapi tetap si Reni yang akan disalahkan. Karena pasti setiap hari ibu mewanti-wanti agar dia tidak meninggalkan rumah. Lalu aku harus gimana, Sudahlah, gak usah dipikirin. Ibu memang terlalu pelit. Bahkan padaku yang anak kandungnya sendiri juga sangat pelit. Tapi sikap ibu pada Teh Jamila dan Kang Darmawan beda banget, Mereka diperlakukan istimewa. Malah ibu selalu memberikan hasil panen pada mereka. Mungkin karena Ak Darmawan dan Teteh Jamila kaya dan sering ngasih semua yang ibu inginkan, makanya mereka dianak emaskan. Kulihat ada raut pilu saat suamiku menceritakan hal tersebut, hingga membuatku merasa bersalah karena membahas ibunya. Setelah itu, kami kembali ke tempat tidur, lalu segera berbaring. Keesokan harinya, aku membuat gorengan untuk sarapan. Sementara suamiku tengah asik menonton televisi bersama anak-anak. Suamiku bekerja sebagai tukang bangunan yang dibayar mingguan. Setiap hari Sabtu sore ia gajian, lalu setiap hari Minggu libur. Nih, bala-bala dan pisang gorengnya sudah matang. Aku segera menghidangkan 2 macam gorengan tersebut pada mereka. Kalau dipikir-pikir, gorengan kamu lebih enak dibandingkan buatan Teh Nining, pujinya sembari menggigit bakwan sayur yang masih panas. Lalu tiba-tiba mulutnya mengangga sembari mengipaskan tangannya ke mulut karena kepanasan. Terus kenapa? Mau nyuruh aku jualan gorengan? Cuma ngasih saran. Kasihan, Teh Nining itu janda. Kalau mata pencahariannya aku ganggu, lalu dia harus jualan apa lagi buat menyambung hidup? Pinter istriku, ujarnya sembari tersenyum. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu hingga membuat obrolan kami terhenti. Aku segera membuka pintu. Lalu kulihat seorang wanita tengah berdiri, lalu menatapku dengan wajah pilu. Reni, ayo masuk. Kebetulan Teteh lagi bikin gorengan. Tiba-tiba ia langsung memelukku sembari berlinang air mata. Di dalam aja, Ren. Aku langsung mengajaknya masuk. Kenapa, Ren? Tanya suamiku saat melihat air matanya yang berjatuhan. Aku ngidam nangka, ujarnya sembari mengusap air matanya. Loh, kan di depan rumah ibu ada pohon nangka besar yang buahnya banyak dan udah pada mateng kayaknya. Kemarin pas aku lewat sampai kecium semerbak aromanya. Tiba-tiba aku teringat saat sedang hamil anak bungsuku. Saat itu aku sangat ingin nangka di depan rumah ibu. Tapi ia tak memberi, padahal aku berniat membayarnya. Meskipun suamiku memelas, tapi nangka tersebut malah dijual ke tukang buah.
Tadi pagi aku minta nangka tersebut pada ibu, tapi ibu malah menyuruh Aryo buat ngambilin semua nangka yang matang, lalu semuanya langsung dijual ke pasar. Sedikit pun kamu gak dibagi? Tanya suamiku. Reni hanya menggeleng, lalu tertunduk pilu. Lalu si Rio hanya manut saja dan gak protes sama sekali? Suamiku kembali bertanya. Aryo mana berani ngelawan ibu. Kalau sampai ngebantah, pasti kami diusir. Reni kembali tertunduk pilu. Tunggu di sini sebentar. AA akan beli nangka ke warung Mang Anang, ujar A. Hafiz, lalu bergegas pergi. Sementara aku langsung mengusap air mata Reni yang terus berjatuhan. Aku jadi ingat saat ngidam Almira, A. Hafiz sampai nyolong nangka punya ibunya sendiri, ujarku, hingga membuat Reni seketika tertawa. Kalau tinggal serumah mana bisa nyolong teh? Pasti ketahuan. Ia mengusap air matanya. Bibi Reni cengeng, masa udah gede nangis? Ledek kedua anakku hingga membuatnya seketika tergelak. Tidak lama setelah itu, suamiku kembali sambil membawa sepotong nangka. Nih makan Ren, sampai kenyang, ujar suamiku sembari memberikan sepotong nangka yang lumayan besar. Kebanyakan ini, ayo makan sama-sama. Teh Marimar, Almira, Fadli, ajaknya. Bagi 2 saja kalau nggak habis, nanti aku mau buat nangka goreng tepung. Ia mengangguk, lalu bergegas ke dapur untuk membelah nangka tersebut. Ini, cepetan makannya, keburu Siro dan ibu pulang dari pasar. Nanti kamu dicariin, ujar suamiku saat Reni tengah asik makan nangka. Ia mengangguk sembari tersenyum, lalu kembali memakan nangka tersebut dengan lahapnya. Reni adalah wanita yang sangat cantik, polos, dan sangat baik. Sebenarnya saat remaja, banyak pemuda yang memperebutkannya, tapi dia malah memilih Rio. Lalu kini hidup menderita karena memiliki ibu mertua yang super pelit, suka ngatur, dan cerewet. Teh Marimar, A.A. Hafiz, terima kasih ya. Aku mau pulang dulu, ujar Reni setelah menghabiskan sepotong nangka tadi. Kami mengangguk sembari tersenyum. Lalu setelah itu, ia buru-buru pulang, karena jika ketahuan ibu mertua saat dia meninggalkan rumah, maka ibu mertua pasti akan memarahinya. Ibu mertua sangat ketakutan jika ada tetangga yang mencuri ikan di kolam kecil di belakang rumahnya, atau aneka sayuran yang menghijau memenuhi halaman rumahnya. Itulah alasannya ia melarang Reni untuk meninggalkan rumahnya. Mar, mana sini uang 200.000 buat beli beras, lauk dan sayuran? Kamu di rumah aja, biar AA yang ke pasar. Aku mengangguk, lalu menuliskan semua bahan yang kubutuhkan. Setelah itu, memberikannya pada suamiku beserta 2 lembar uang berwarna merah. Mertuaku memiliki sawah yang lumayan luas. Bahkan aku dan Reni yang selalu ia suruh untuk menanam padi, menyiangi rumput, menabur pupuk, bahkan membantunya panen. Namun, semua tetes keringat yang kami curahkan tak pernah dihargai olehnya. Kenyataannya aku dan suamiku tak pernah merasakan bagaimana rasanya beras hasil panen dari sawah tersebut. Neng, jaga adik ya. Ibu mau ke warung dulu buat beli sabun cuci. Mereka mengangguk. Lalu aku bergegas menuju warung. Tiba-tiba langkahku terhenti saat mendengar suara ibu mertua yang tengah mengobrol bersama Bu Esi. Sebel banget saya sama sini ya. Masa gara-gara saya mengusulkan untuk mengatur uang belanja malah kabur ke rumah orang tuanya? Padahal kan itu uang hasil jeripayah putra saya, ujar Bu Esi. Contohlah saya nyari mantu semuanya yang yatim piatu, jadi mereka semua bisa saya kendalikan tanpa bisa ngadu ke orang tuanya, ujar ibu mertua hingga membuatku merasa miris.
Aku sekarang menjadi mengerti alasan dia merestuiku juga Reni menjadi menantunya adalah karena kami yatim piatu. Bahkan Teh Jamila pun sama-sama yatim piatu. Tetapi bedanya, ia memiliki banyak warisan dari orang tuanya, sehingga ia menjadi menantu kesayangan. Aku melangkah mundur dan mencari warung lain. Rasanya malas jika harus bertemu dengan mereka. Akhirnya aku membeli sabun cuci dari warung yang lain. Lalu saat hendak pulang, aku berpapasan dengan seseorang. Neng Marimar, kebetulan bertemu di sini, ujar seorang wanita parubaya, sembari membawa wadah dari anyaman bambu berisi beras dan seikat kangkung. Bu Halimah, ada apa ya? Iya Neng, ibu mau ngasih ini buat Neng, baru dipanen. Masya Allah Bu, apa ini nggak merepotkan? Terima aja Neng, ibu malah senang kalau Neng mau menerimanya. Terima kasih banyak Bu, semoga Allah memberkahi sawah juga kebun ibu. Aku langsung meraih beras dan sayuran yang ia berikan. Lalu setelah itu, aku langsung pamit. Bu Halimah adalah sahabat kedua orang tuaku. Bahkan putra sulungnya adalah sahabat baikku. Namanya Ramdan. Dulu, sebelum kedua orang tuaku meninggal, aku dan Ramdan sempat dijodohkan. Ramdan memang pemuda yang sangat baik dan telah lama mencintaiku. Namun, aku menolak perjodohan itu karena aku mencintai Aa Hafiz. Meskipun begitu, Bu Halimah tetap bersikap baik padaku. Seringkali ia mengirimku beras, juga sayuran hasil dari kebunnya setiap kali panen. Sementara Ramdan kini telah hidup bahagia bersama Hadijah, putra Haji Bukhari, wanita cantik dan sangat baik. Sepertinya dia sangat cocok menjadi istri bagi Ramdan, juga menantu yang baik untuk Bu Halimah. Setelah itu, aku langsung bergegas pulang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali terdengar suara ketukan pintu. Lalu saat kubuka, kulihat Rio dan Reni tengah berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. Apa ibu ada di sini? Tanya Rio. Gak ada, memangnya kenapa? Kok tiba-tiba nanyain ibu ke sini? Aku mengernyitkan dahi. Dari tadi subuh, ibu gak ada di kamarnya. Padahal semalam dia masih ada, jawab Rio. Mungkin nginep di rumah Teh Jamila. Suamiku yang tengah sarapan langsung menyahut. Sudah kami tanyakan ke Teh Jamila dan Ak Dermawan, tapi ibu gak ada di sana, ujar Rio yang tampak semakin cemas. Tiba-tiba, aku teringat mimpi burukku tentang ibu mertua yang telah menjadi hantu dan kehilangan organ hatinya. Tidak berapa lama kemudian, Kang Darmawan dan Teh Jamila datang. Apa ibu sudah ketemu? Jujur saja, kami langsung panik saat tadi Rio menelpon, ujar Teh Jamila. Wanita berambut ikal itu sebenarnya sangat baik. Seringkali ia menggratiskan jika aku berbelanja ke grosirnya. Hanya saja karena ibu mertua bersikap pilih kasih dan terlalu berlebihan dalam menyayanginya hingga membuatku juga Reni merasa cemburu. Ibu masih belum ketemu, ujar Rio. Sementara Reni hanya terdiam sembari tertunduk pilu. Sebenarnya bagaimana ceritanya ibu tiba-tiba hilang? Tanya Kang Darmawan. Sebenarnya semalam Reni memaksaku untuk pergi ke kampung saudaranya di Sumedang. Ia bilang kalau ia sudah tak kuat dengan sikap ibu. Lalu setelah itu ibu bertengkar dengan Reni karena ia tak mengizinkan Reni pergi. Mendengar ucapan Rio, kulihat Reni hanya tertunduk pilu. Aku gurat derita di wajahnya. Aku sangat mengerti apa yang ia rasakan. Ia pasti sangat tertekan dengan sikap ibu mertua. Wajar saja jika Reni ingin pergi dari rumah itu, karena rumah itu bagaikan penjara batin baginya. Jujur saja aku kesal dengan sikap Rio yang tidak pernah membela Reni sebagai suami.
dia kurang bertanggung jawab pada perasaan istrinya. Dia terlalu takut pada ibunya, hingga selalu diam saat ibu mertua bersikap semena-mena pada Reni. Lalu, apakah ibu kabur dari rumah? Tanya Teh Jamila yang tampak langsung panik. Setelah memarahi Reni habis-habisan dan mengancam akan menyuruhku untuk menceraikannya jika ia berani pergi, ibu langsung masuk kamar. Lalu setelah itu ibu langsung masuk kamarnya. Darahku terasa mendidih saat mendengar penjelasan Rio. Menurutku sikap ibu mertua sudah sangat keterlaluan. Harusnya ibu tinggal bersama kami, padahal kami bisa memberikan apapun yang dia minta, ujar Teh Jamila. Bisa saja ibu ke pasar dari subuh. Aku mencoba mencairkan suasana, tapi depan pintu masih terkunci rapat. Sementara jendela kamar ibu terbuka. Sepertinya ibu kabur lewat jendela itu. Astagfirullah, ibu. Sebenarnya ibu kemana? Teh Jamila tampak panik. Apa jangan-jangan ibu bersembunyi di rumah Teh Jamila? Apa semua ini hanyalah drama agar membuat Reni merasa bersalah? Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutku. Karena dia dan ibu mertua sangat kompak, jadi bisa saja jika mereka bersekongkol untuk melakukan semua ini. Maksud kamu apa, Mar? Kamu ini kebanyakan nonton sinetron, makanya omonganmu ngawur begitu. Lebih baik kita berpencar dan menanyai semua tetangga dan kerabat ibu. Barangkali ibu ada di salah satu dari mereka. Kang Darmawan tampak terlihat benar-benar cemas. Entahlah, aku juga bingung dengan semua ini. Neng, tunggu di rumah dan jaga adik ya. Ibu mau keluar bentar. Anak sulungku mengangguk. Lalu setelah itu, kami semua berpencar. Aku dan Reni mendatangi beberapa tetangga. Lalu Teh Jamila mengatakan akan melaporkan hilangnya ibu pada Pak RT. Wajahnya tampak sangat cemas, karena memang ia adalah satu-satunya menantu yang paling disayang ibu mertua. Sementara Kang Darmawan, suamiku, dan Rio mengatakan akan mencari ibu ke rumah saudara-saudaranya. Kebetulan mereka tinggal di kampung sebelah. Setelah mendatangi satu persatu rumah tetangga untuk menanyakan keberadaan ibu mertua, kulihat Reni hanya diam sembari tertunduk pilu. Kamu capek, Ren? Apa kamu mau istirahat saja? Orang hamil memang gak boleh terlalu capek dan panik. Aku berharap ibu benar-benar menghilang dari dunia ini. Jujur saja aku tak sanggup lagi jika harus kembali bertemu dengannya. Dia adalah wanita yang tak memiliki hati, ujarnya dengan tatapan dingin. Aku langsung memeluknya dengan erat. Reni pasti sangat tertekan dengan sikap ibu mertua. Apalagi ia sedang hamil. Harusnya semua orang bersikap baik dan memberikan dukungan padanya. Kita cari ibu dulu ya. Nanti kalau ibu sudah ketemu, nanti aku bantu kamu untuk pergi dari rumah. Tapi nanti Aryo akan menceraikanku. Dia akan menuruti semua yang ibunya katakan. Aku mengajak Reni untuk pulang dan menyuruhnya untuk istirahat. Kamu istirahat saja di sini sambil jaga anak-anak. Gak usah banyak pikiran. Nanti aku bantu buat menyelesaikan masalahmu. Sekarang aku mau lanjut nyari ibu dulu. Ia mengangguk, lalu memasuki rumahku. Sementara aku kembali mendatangi rumah tetangga yang belum kudatangi untuk mencari ibu mertua. Apa? Mertuamu hilang? Padahal kemarin dia masih tertawa-tawa sambil membanggakan dirinya yang suka semena-mena pada menantu, ujar Bu Zulaiha. Iya, dari pagi dia gak ada di kamarnya. Coba kamu cari di rumahnya, barangkali dia sudah kembali. Aku mengangguk, lalu segera bergegas ke rumahnya. Dari kejauhan, kulihat seseorang tengah berdiri di balik gorden berwarna merah bergambar angsa itu. Ia tampak menatap kedatanganku, lalu segera menutup gorden rapat-rapat saat melihat kedatanganku. Itu pasti ibu mertua. Dia benar-benar keterlaluan.
karena telah membuat kami semua panik. Aku langsung segera menemuinya untuk menanyakan alasan mengapa tiba-tiba ia menghilang dari pagi buta. Terdengar suara batuk ibu mertua hingga membuatku semakin yakin jika benar ibu mertua telah pulang. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.